Halo guys, kembali lagi di channel review film bagus. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan series Alchemy of Souls episode 10, di mana perjuangan Jang-uk melawan Jinmu. Di episode sebelumnya, Jang-uk mendatangi sebuah tempat yang bernama Danyanggo untuk melaksanakan tugas melenyapkan Naksu. Tapi itu adalah rencana Naksu. Dia ingin Jang-uk dapat menemuinya di saat-saat terakhir, karena dia sadar tak lama lagi jiwanya akan lenyap. Naksu pun menceritakan semuanya kepada Jang-uk, dan mereka memutuskan untuk menikmati setiap detik kebersamaannya, untuk menjadi sepasang kekasih yang bahagia seolah tak akan terjadi apa-apa. Jang-uk akan terus memandangnya sampai Naksu menutup mata. Ternyata, Guru Li juga ada di sana. Dia yang menyarankan Naksu untuk pergi ke Danyanggo. Guru Li merasa bertanggung jawab atas hubungan mereka, karena dia sebenarnya tahu hubungan itu semenjak kehidupan pertama. Guru Li lalu menikahkan Jang-uk dan Naksu dengan janji suci di hadapan Ilahi. Tapi ada satu hal yang membingungkan di sini, karena Naksu memiliki 4 nama. Dia terlahir sebagai Chuyong, lalu tumbuh sebagai Naksu, hidup sebagai Mudok, dan terlahir kembali sebagai Jin Boyun. Naksu pun memilih nama Chuyong sebagai nama yang diberikan orang tuanya ketika dilahirkan. Biar tidak bingung, sekarang Naksu kita panggil Chuyong, karena itu nama yang dia inginkan saat ini. Jang-uk lalu membawa Chuyong ke puncak pohon Danyanggo, karena itu satu janji darinya ketika Chuyong hidup sebagai Mudok. Chuyong berkata kepada Jang-uk bahwa ada satu ingatan dirinya yang belum kembali, yaitu ketika dia menusuk Jang-uk dulu. Itu akan menjadi ingatan terakhirnya sekaligus surat cinta untuk Jang-uk. Karena jika ingatan itu kembali, dia akan lenyap, dan Chuyong akan memberikan isyarat sebuah genggaman tangan ketika ingatan itu muncul. Bahagia dan sedih menjadi satu ketika cinta sudah terbalaskan. Mau tak mau, mereka harus menerima kenyataan. Waktu terus berlalu. Jang-uk merasakan bahwa Chuyong memanggilnya dengan Giok Yin Yang, dan Jang-uk pun langsung datang menemui Chuyong. Jang-uk lalu melihat tabir di sekeliling Chuyong, dan ketika dia memasukinya, tiba-tiba Jang-uk dibawa ke dimensi lain. Itu adalah gambaran dunia ketika hewan Wajo bangkit, dan hal itu pasti akan terjadi. Jang-uk terkejut ketika di sampingnya ada seorang gadis cilik. Dia menjelaskan bahwa sejak dulu dia telah mendapatkan penglihatan ini. Wajo akan bangkit karena keserakahan manusia, dan dunia akan habis hangus terbakar. Dia juga menjelaskan bahwa yang dapat menghentikan Wajo adalah Jang-uk. Tentunya dengan bantuan gadis cilik itu. Jang-uk bertanya siapa dirimu sebenarnya. Apakah kamu Jin Boyun? Gadis itu menjawab, itu adalah nama yang kudapatkan setelah terlahir kembali. Sepertinya itu Jin Soran, seperti yang dijelaskan oleh Guru Li. Jiwa Jin Soran tertinggal dalam batu es, dan ketika Boyun meninggal dalam kandungan, dia diselamatkan oleh batu es. Dan sebenarnya, jiwa Jin Soranlah yang hidup di situ, sedangkan Jin Boyun sudah mati sejak saat itu. Scene berpindah ke kerajaan. Raja dan para penyihir senior berdiskusi untuk mengambil perisai Jin Yowon dengan mengeluarkan Wajo, karena mereka ingin segera mendapatkan batu es itu. Sementara itu, Jinmu yang hampir kehilangan kendali menyerap energi seorang pelayan, sampai pelayan itu menjadi batu. Jinmu lalu mengatakan, tidak usah menghiraukan kita,
langsung bergerak ke Jin Yo-won dan mengambil batu es itu secara paksa karena dia sudah tidak bisa menunggu lama lagi. Raja dan Jinmu lalu mendatangi Pangeran Raja, lalu mengambil plakat emas yang diberikannya. Dengan begitu, pangeran tidak akan menjadi raja selanjutnya. Dia pun bukan lagi putra mahkota saat ini. Jinmu juga membeberkan identitasnya kepada pangeran. Dia yang menyarankan semua ini kepada raja. Itu sebagai balasan darinya karena telah mengkhianatinya. Lagi pula, raja sudah tidak memerlukan penerus, karena setelah batu es didapatkan, raja bisa berpindah jiwa sesuka hatinya dan hidup kekal selama-lamanya. Scene berpindah ke Jin Yo-won. Kim Do-ju mendatangi Puan Jin untuk menanyakan keadaan Jang-uk dan Boyun. Puan Jin merahasiakan semua hal mengenai itu. Dia hanya menjawab semua akan selesai seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba datang seorang penjaga yang melaporkan bahwa saat ini semua penyihir mendatangi gerbang Jin Yo-won. Puan Jin yang mendengar hal itu langsung bergegas mendatangi gerbang. Tanpa basa-basi, Jinmu langsung menghabisi semua penjaga dan dia menyerap energi Puan Jin. Jinmu memerintahkan Chuyong untuk membukakan gerbang. Jika tidak, ibunya akan mati mengering. Chuyong yang tidak tega melihat ibunya menderita, dengan berat hati membuka gerbang Jin Yo-won dan Jinmu langsung masuk untuk mengambil Wajo. Semua artefak dan relik Jin Yo-won gelisah ketika Wajo dikeluarkan. Jin Yo-won pun perlahan akan runtuh. Puan Jin lalu memerintahkan Chuyong untuk pergi ke Songrim dan meminta bantuan. Sementara Kim Do-ju membantu Puan Jin masuk ke dalam Jin Yo-won untuk melindungi semua artefak dengan kekuatannya. Karena jika tidak, artefak itu akan menimbulkan ledakan yang dahsyat. Chuyong pun tiba di Songrim. Pak Jin lalu memerintahkan Pak Danggu dan Chuyong pergi mengejar Jinmu. Sementara Pak Jin pergi ke Jin Yo-won. Pak Jin sangat terkejut melihat kondisi Jin Yo-won yang sangat mengkhawatirkan. Dan dia semakin terkejut karena mengetahui bahwa Kim Do-ju berada dalam Jin Yo-won bersama Puan Jin. Pak Jin lalu berusaha masuk untuk menyelamatkan Kim Do-ju, tapi energi yang keluar dari Jin Yo-won sangatlah kuat. Pak Jin tak sanggup untuk menembusnya. Sementara itu, gerbang Jin Yo-won harus segera ditutup. Jika tidak, semua artefak berbahaya bisa keluar. Ini adalah pilihan yang sulit untuk Pak Jin. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan pujaan hatinya. Tapi di sisi lain, gerbang harus segera ditutup sebelum ledakan terjadi. Akhirnya, Pak Jin menutup gerbang Jin Yo-won. Bersamaan dengan itu, hatinya hancur berkeping-keping. Dalam keputusasaan, Jinmu mendatangi Pak Jin dan mengajaknya untuk bergabung dalam ritual pemanggilan batu es. Pak Jin terkejut ketika melihat semua bekerja sama dalam rencana ini, termasuk sang raja. Dia terus dibujuk untuk bergabung bersama mereka. Dengan begitu, Kim Do-ju bisa diselamatkan dan mereka akan hidup abadi selamanya. Tapi Pak Jin tak goyah dengan semua bujuk rayunya. Dia lebih memilih mengayunkan pedang untuk kebenaran daripada harus terbuai dalam kesesatan. Tabir Wajo pun dirusak oleh Jinmu dan energi panas menyembur dari telur Wajo. Pak Jin berusaha menutup tabir dengan kekuatannya dan terus melayani beberapa penyihir yang menyerangnya. Tapi Jinmu menusuk Pak Jin yang sedang lengah dan Pak Jin pun tumbang sebagai pejuang. Sementara itu, Chuyong sedang bersama Jang-uk. Dia lalu menggenggam erat tangan Jang-uk. Dan itu adalah sebuah isyarat jika ingatan terakhirnya muncul, dan juga sebagai tanda bahwa jiwanya akan lenyap. Ingatan terakhir sekaligus surat cintanya.
Keesokan harinya, Jang Uk mendatangi Songrim. Semua orang berduka di sana, dan ada 3 peti mati di dalamnya. Seo Yul pun menjelaskan semuanya, bahwa Kim Do-ju dan Puan Jin meninggal dalam mempertahankan Jin Yo-won. Karena pintunya sudah runtuh, mereka tidak bisa mengambil jasadnya, dan Park Jin tewas saat menghadapi Jinmu. Tapi tempat itu terbakar habis. Mereka tidak menemukan jasad Park Jin. Di sana yang tersisa hanyalah pedang milik Park Jin. Pangeran pun ada di sana, menceritakan bahwa plakat emasnya dicopot oleh raja, dan kini raja berpihak pada Jinmu. Jang Uk lalu mengatakan bahwa mereka bertiga tidaklah mati, dan dia juga mengatakan bahwa Wajo pasti akan bangkit. Ternyata, Boyun yang diisi jiwa Jin Soran yang menyelamatkan mereka. Boyun membuat portal untuk memasuki Jin Yo-won dan menyelamatkan Puan Jin dan Kim Do-ju. Sementara, Guru Lee pergi ke tempat energi Wajo berasal. Dia lalu menemukan Park Jin dan menyelamatkannya. Dan sekarang tidak ada lagi Naksu atau Chuyong. Yang ada hanyalah Jin Boyun yang diisi jiwa Jin Soran. Berpindah ke kerajaan, Jinmu berencana akan membangkitkan Wajo malam ini, sekitar pukul 7 sampai 9 malam. Dia juga meminta raja untuk mengerahkan semua pasukan yang ada di Daiho. Sementara itu, Jang Uk menyerahkan plakat emas miliknya kepada pangeran untuk menghentikan hal yang dilakukan raja. Sementara dirinya akan pergi ke Chongbukwan untuk membangunkan Wajo. Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Jang Uk. Bukannya menghentikannya, tapi dia malah akan membangunkannya. Jang Uk lalu menjelaskan bahwa dia akan menghancurkan Wajo dengan bantuan Jin Boyun. Pangeran pun datang ke kerajaan. Dia menurunkan tahta raja secara paksa, karena plakat emas bintang kerajaan memiliki kekuatan mutlak atas perintahnya. Pak Danggu dan Sang Ho menghabisi penjaga Chongbukwan. Sementara Seo Yul dan Boyun masuk ke ruang catatan bintang. Jinmu menyadari pergerakan penyihir Songrim. Dia lalu memerintahkan untuk membangunkan Wajo meski belum memasuki waktu. Salah satu penyihir tidak setuju dengan Jinmu karena itu sangat berbahaya. Tanpa pikir panjang, Jinmu menghabisi penyihir tersebut dan mereka mulai proses membangunkan Wajo secara perlahan. Mereka terkejut karena Wajo bangkit terlalu cepat. Ternyata, Jang Uk sengaja membangunkan Wajo secara paksa, dan mereka pun hangus terbakar oleh energi api milik Wajo, termasuk Jinmu, orang yang paling menyebalkan di film ini. Jang Uk lalu menyerahkan telur Wajo kepada Boyun, sementara dirinya akan pergi ke Danau Gyeongchong Daiho. Wajo lalu dibangkitkan di cawan bintang, dengan catatan bintang kelahiran Jang Uk. Dia akan dikirim ke Danau Gyeongchong Daiho. Dan Jang Uk sudah bersiap menantikan kedatangan Wajo. Semua orang terpana melihat Wajo telah bangkit, dan semua tempat yang dilalui olehnya hangus terbakar dalam sekejap. Pertarungan Jang Uk dan Wajo pun dimulai. Jang Uk pun berhasil mengalahkan Wajo, dan dunia berhasil terselamatkan dari bencana. Tapi tiba-tiba Boyun pingsan setelah semuanya selesai. Ternyata dia pergi ke dimensi lain untuk mendatangi Chuyong. Dia menyimpan harapan kepadanya dan mengembalikan jiwa Chuyong ke tubuh Jin Boyun. Sementara itu, dia pergi karena dirasa tugasnya sudah selesai. 1 tahun telah berlalu. Pak Danggu dan Chuyong telah menikah
dan melahirkan anak kembar laki-laki bernama Dan dan Gang. Park Jin dan Kim Do Ju pun sepertinya telah menikah dan Park Dang Gu selalu menitipkan anaknya kepada mereka. Saat ini, Seo Yul menjadi pengajar di Jeongjingjak. Dia membebaskan siapa saja yang ingin berlatih di sana. Tentunya dengan proses seleksi tertentu. Pangeran kini telah menjadi raja, tapi sampai saat ini dia masih sendiri. Terdengar kabar bahwa Chuyong akan mencarikan calon istri untuk sang raja. Sementara itu, Jang Uk dan Chuyong sibuk mencari artefak yang melarikan diri dan mendatangi Danyanggok untuk naik ke puncak pohon di sana. Semua orang sudah bahagia karena Jinmu sudah tiada. Dunia menjadi damai dan jauh dari bencana. Lalu film pun berakhir. Oke guys, itu dia alur cerita film dari series terakhir Alchemy of Souls. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya ya guys. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel review film bagus dengan cara like, komen, dan subscribe. Aku, admin channel review film bagus, mohon undur diri. See you next video.